Nah, ini desa mandiri. Ini seluruh desa yang ada di Kalimantan Barat, kita visualisasikan bisa seperti ini. Kelihatan kehidupan orang pesisir itu rata-rata makmur. Karena apa? Jalur distribusinya sangat terjaga dengan baik. Nah, sama juga di perbatasan negara Malaysia. Nah, tetapi ada daerah yang perbatasan langsung dengan Malaysia tetapi tidak makmur dengan ditandai warna merah karena dia tidak mempunyai PLBN, pos lintas batas negara. Artinya apa? Tidak ada ekonomi yang bertukar di sini. Nah, apalagi yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah. Nah, itu tidak ada sama sekali, itu tidak ada menyumbang apapun di situ. Jadi kalau misalnya di sini bagaimana fokus pembangunan pemerintah itu bisa di daerah perbatasan Kalimantan Tengah dan yang di perbatasan dengan Kalimantan dengan Malaysia itu kita bisa buatkan pos PLBN supaya meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Nah, disitulah pembangunan bisa terjadi menggunakan data. Makanya Pak Jokowi selalu berminta data, dan data. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Kalau di Kalimantan Barat itu masyarakatnya sudah bisa ngecek anggaran pemerintah ini sudah berapa sih serapannya dan digunakan untuk apa aja sih, siapa sih yang melaksanakannya, bermasalah atau enggak, itu udah terbuka semua datanya. Nah, tinggal bagaimana pemimpinnya mau atau tidak. Itu aja dari saya, mungkin kita lebih seru ataupun lebih asik berdiskusi ya. Terima kasih, saya balikkan ke moderator. Oke, ini sangat menarik ya, maksudnya data-data yang dijelaskan tadi dari dasarnya sampai akhirnya tuh kebentuk jadi infografik agar bisa lebih mudah dan juga lebih enak kali ya untuk bisa dibaca lagi, dilihat sama warga lagi, masyarakat. Bahkan dari kalangan yang mungkin kurang mengerti data, jadi lebih mudah untuk memproses data-data yang telah diolah tadi. Nah, balik lagi, tadi saya mencatat beberapa info yang menarik, terus juga di daerah Pontianak ya, Nyur ya, itu yang ada kegiatan magang data, jadi memperdayakan mahasiswa ya, untuk pendataan apapun itu yang ada di Pontianak. Tadi bahkan sampai tong sampah aja didata. Tong sampah didata, keren banget. Jadi tong sampah, tempat toilet, kayak gitu kan, toilet umum. Iya. Baik itu toilet Indomaret juga didata. Itu kan sesuatu yang mungkin di kita-kita yang cuma tahu hasilnya aja, nggak tahu nih prosesnya bagaimana, kan ternyata emang mau nggak mau harus turun langsung ke lapangan dan mendata itu satu persatu. Tapi khususnya di Pontianak memperdayakan mahasiswa-mahasiswi yang ada untuk pendataan itu keren banget sih. Terus juga tadi salah satu bentuk pengolahannya dari Excel yang bisa disebut sebagai data entity, terus diolah lagi menuju ke dashboard, baru bisa dibuatkan lagi untuk aplikasi di tiap-tiap pendataan yang misalkan tadi untuk laundry atau kebakaran hutan juga bisa. Jadi apapun itu bisa ya ternyata, Nyor ya, asalkan kita punya datanya. Saya punya 4 laundry gara-gara saya punya data tempat laundry di kota Pontianak. Mantap. Subhanallah, keren banget. Oke, mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya ya. Aku udah gatel dari tadi pengen nanya. Febriana. Febrina. Oke, Febrina, boleh. Sama halo, ini selamat malam nanti semuanya. Malam. Oke, Nyor, langsung aja ya biar nggak lama-lama. Kayak as we know kan kita tahu nih bahwa data ini bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Tapi tetap aja maksudnya kayak banyak orang yang pada akhirnya menyalahgunakan tentang big data ini kan. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama,
kalau yang saya lihat itu tentang yang penipuan via nomor telepon itu termasuk tentang kayak penyalahgunaan big data kan. Nah, ini gimana caranya supaya saya atau kami di sini sebagai customer biar data kami tuh bisa tersimpan dengan aman, nggak disebar secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, kan sekarang tuh lagi lagi update nih tentang si case-nya si Emon ini kan, si salah satu yang suka stand up comedy itu ya kan. Dia kan sedang diserang oleh buzzer. Nah, apakah buzzer ini juga memanfaatkan big data, dan gimana sih cara kerja buzzer kok bisa serentak nyerang orang atau melakukan suatu campaign tertentu gitu? Kok data apa sih yang dimanfaatkan sama si buzzer ini gitu? Itu aja, Nyor. Thank you. Oke, thank you. Gue jawab satu dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau masalah data security atau data privacy itu memang sudah digaung-gaungkan, cuma di Indonesia ini masih sangat minim untuk awareness-nya. Jadi masih banyak kayak oknum-oknum, kayak misalnya nih, sales kartu kredit banyak jual data-data nasabahnya ke marketing-marketing lain. Itu dulu juga gue pernah melakukan itu soalnya. Misalnya gue jadi marketing ini nih. Nah, gue punya data ini, gue jual lumayan, misalnya 300.000. Nanti ya gue beli lagi datanya 100.000, gue jual 300.000. Seperti itu. Makanya kadang kalian suka ditelepon. Tapi kalau misalnya sudah hacking segala macam, itu ada metode-metodenya lagi, namanya scamming dan segala macam. Cuma kalau masalah privacy data memang itu sudah dilindungi. Kalian apabila ada yang nelpon kalian tanpa kalian ketahui, menawarkan produk langsung ke kalian dengan nomor telepon, itu sebenarnya udah bisa dilaporkan langsung ke Kominfo. Seperti itu. Yang kedua, strategi buzzer itu ada namanya social media analytic ataupun sentimen analitik. Itu udah banyak tools-toolsnya yang ada di politikus ya. Kami sendiri punya terkait dengan sentimen analitik. Gubernur Kalbar Pak Miji itu punya engagement paling tinggi di Kalimantan Barat, dan dia ngepost itu suka kontroversi dan lain-lain, itu berdasarkan apa sentimen analitik. Kalau masyarakatnya seneng, walaupun kita tahu itu hal yang sensitif, tetap aja diposting gitu kan, karena kita tahu masyarakat seneng hal yang seperti ini. Seperti itu. Jadi kayak Fadli, iya, kayak Fadlizon kayak gitu kan, misalnya dia suka nyerang-nyerang nih, ya kan? Ya nyerang-nyerang pemerintah. Dia tahu pendukung dia tuh banyak gitu loh, yang bakal nge-backup dia tuh banyak, ya udah dia bakal serang terus seperti itu. Kalau kalian mau tahu tuh yang sering ngebahas big data tentang sentimen analitik tuh ini Drone Emprit, Mas Fahmi, itu coba dilihat aja di Twitter. Nah, itu dia suka ngebahas mana buzzer, mana murni, seperti itu, kayak gitu-gitu. Oke, itu aja. Next, ada pertanyaan lagi. Tadi gue lihat ada yang nanya tuh, mau nanya. Ine. Ya, Ine, boleh langsung ditanyakan aja. Ya, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ya, saya mau nanya, Kak. Tadi kan Kakak menggunakan risetnya itu mahasiswa ya, Kak. Sebenarnya ada kendala nggak sih, Kak, saat melakukan pengumpulan data itu, atau ada cross-check berapa kali gitu? Oke. Yang tadi, kalau masalah SOP ya pasti kita ajarin dulu. Misalnya tentang datanya sendiri. Tipe data itu seperti apa sih? Kalau tipe data tanggal tuh makanya gimana sih? Harus DD, MM, YY, nggak boleh ada koma, nggak boleh ada apa gitu kan. Kalau misalnya tipenya varchar ya varchar kayak gitu kan. Kalau tipenya integer ya integer, hanya boleh angka aja kayak gitu. Nanti kita ajarin juga tipe data latitude longitude seperti apa cara menginputnya. Nah, itu kalau udah kita buat datanya seperti itu, nanti mereka turun untuk lapangan buat ngedata. Ngedatanya pakai apa? Pakai Google Form aja. Nantinya kan Google Form bakal langsung otomatis ke ekspor ke ke Google Spreadsheet kan. Nah, di situ baru kita olah
kita olah pakai BI. BI tools tuh macam-macam. Ada Tableau yang gratis. Kalau mau yang bayar tuh ada Microsoft Power BI. Nah, dari situlah kita ngelihat datanya yang ngaco ataupun data yang ngisi ngasal tuh kelihatan semua. Soalnya dia ngisi nih, ngasal latitude longitude-nya. Latitude, misalnya titik warungnya masa ada di laut Afrika gitu kan. Nah, itu artinya udah ada kesalahan dalam penginputan, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi ada nama tools monitoringnya juga ada. Itu aja sih. Gimana ya, Nak? Udah cukup terjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Oke, mungkin yang lain kalau masih ada yang mau bertanya, silakan raise your hand. Ya, diskusi aja. Jadi sembari kosong nih ya, nih gue juga mau nanya nih ke Nyormawan. Jadi emang itu ternyata jual beli data itu sekarang itu termasuk legal atau non legal, Nyor? Untuk bisnis gitu kan? Ya, kalau data pribadi sebenarnya itu ilegal. Tapi kalau misalnya jual beli data itu seperti yang dilakukan oleh Beritagar, Lokadata, dia itu ngambil data dari World Bank, ngambil data dari kementerian-kementerian, terus diolah sama dia jadi dashboard, itu mereka jual ke perusahaan-perusahaan. Itu legal seperti itu. Jadi datanya udah bisa dijual. Udah bisa di-share ya, bisa berguna lah buat khalayak umum, bisa dijual. Oke. Betul. Kalau perlu IMADA buat program misalnya magang data. Magang data ngumpulin data apa? Data yang sederhana aja, jangan yang ribet-ribet gitu kan. Data tempat sampah yang ada di kota Jakarta misalnya gitu kan. Kita lihat berapa sih volume sampah yang dihasilkan oleh Jakarta tiap harinya. Nah, di situ kita bisa ngasih masukan ke masyarakat, ke pemerintah. Pemda. Iya, ke Pemda bahwa kurang nih tong sampah yang ada di Jakarta dengan volume sampah yang ada. Makanya masyarakat lebih senang buang sampah sembarangan dibanding buang sampah di jalan. Jadi IMADA tuh bergeraknya model kayak zaman dulu lagi. Langsung ke pemerintah seperti itu. Nah, itu yang gue juga lakuin di Kalimantan Barat. Dan kayaknya kita punya link agak lumayan bagus ya kalau buat bisa ke pemerintah. Jadi bisa dimanfaatkan itu. Insight yang bagus tuh dari Nyor Hermawan. Dimulai dari struktur hierarki terkecilnya aja, dari kelurahan kayak gitu kan. Misalnya kan ada Nyor Sastra tuh di kelurahan. Nah, ambil case-nya langsung kelurahan dulu, jangan langsung se-Jakarta. Misalnya kita kelurahan Gandaria, kelurahan apa gitu kan. Betul. Itu hal yang simpel aja bisa jadi ya. Bisa jadi insight yang bagus buat pemerintah tempat gitu, Pemda tempat. Tong sampah loh. Betul. Ada case yang seru lagi. Apalagi tuh apalagi. Jadi Jakarta itu sudah biasa diatur oleh Gojek dan Grab. Wow. Maksudnya itu pemerintah tidak punya power dalam menentukan kebijakan, malah bisa diatur oleh swasta, pihak ketiga. Nah, contohnya nih ya, waktu Pak Anies mau nutup jalan Sudirman. Tidak boleh ada Gojek dan Grab gitu kan. Nggak boleh tuh ya, tutup tuh. Nah, tapi Gojek dan Grab, dia gabungin data mereka, terus ngeluarin insight bahwa masyarakat butuh nih. Jalan ini ditutup, banyak UMKM dan ojol yang kehilangan berapa ratus miliar dalam sebulan. Dan itu dampaknya ke pemerintah juga gitu kan. Dampaknya ke pemerintah juga, dan akhirnya langsung batal. Artinya apa? Swasta sudah bisa ngedrive pemerintah kita sendiri dengan adanya data. Seperti itu. Nah, sebagai mahasiswa juga yang kritis, harusnya juga kita bisa menginterupsi pemerintah. Contoh, pemerintah zamannya Pak SBY gitu kan misalnya. Pak SBY itu suka main the lie of data itu, ataupun Pak Soeharto gitu kan. The lie of data. Aduh. Nah, jadi Pak Soeharto suka sebut akses air bersih di Indonesia itu nilainya 100. Ya, padahal kita tahu di Jakarta aja masih banyak yang belum mendapatkan akses air bersih, apalagi yang di daerah gitu kan.
Ternyata ada variabel yang diubah sama Pak SBY ataupun Pak Soeharto waktu itu, yaitu akses air bersih dalam kurung kemasan. Nah, akhirnya apa? Dalam kurung kemasan ya. Ya, akhirnya apa? Air bersih itu tetap dinilai. Oh, air bersih kemasan juga ada nih masuk nih. Jadi variabel air bersih kemasan termasuk dalam akses air bersih dalam masyarakat. Padahal air bersih kemasan itu komersil, bukan pemerintah yang punya. Seperti itu. Akhirnya apa? Penilaian terhadap Indonesia bagus, ya kan? Padahal secara kenyataannya tidak. Masyarakat nggak ada implementasinya ke masyarakat juga. Gitu. Ya, betul. Kalau mahasiswa punya pembandingnya, wah itu bisa diserang tuh. Interupsi nih. Wah, kayak gitu. Ya. Ini tugas buat kita-kita, buat kalian-kalian nih yang masih berjuang di jalur akademisi ya. Bisa jadi masukan insight yang menarik loh. Tuh. Dari hal-hal terkecil sampai yang mungkin bisa terbesar buat interupsi pemerintah. Jangan diatur mulu kita pemerintah, ya kan? Kita kasih insight pemerintah yang muda-muda. So, gimana? Ada yang masih mau bertanya lagi tentang data? Atau ini masih ada slide presentasi lagi nggak, Nyor? Nggak ada, habis. Oh, udah habis ya? Oke. Amel, silakan Amel. Halo, selamat malam. Malam. Mungkin gini ya, kalau yang bertanya dihidupin videonya kali ya. Karena kita kan pengen tahu gitu, pengen bertatap muka gitu. Kayak gue tuh kayak nanya sama kata hati gitu, gue ngomong sama dalam hati gue gitu. Oke, Amel. Nah, gini kan kelihatan enak. Selamat malam, ahoy. Ahoy. Oh ya, Nyor mau nanya, sebenarnya sebaiknya seberapa lama sih kita memperbaharui data dan menyaring data ya? Karena kan waktu itu aku pernah buat data misalnya orang-orang yang menyukai komunitas ini gitu. Tapi udah ada nomornya dan ada alamat dan lain-lain. Cara menyaringnya bahwa si orang ini benar-benar menyukai itu gimana dan memperbaharui datanya. Karena waktu itu pernah coba di telepon, ternyata datanya salah gitu. Dia nggak suka kayak gitu. Sebenarnya itu sih. Makasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Amel ini, Nyormawan nih, bagaimana cara memperbaharui atau menyaring data yang udah lama menjadi data yang baru? Nah, jadi dalam SOP merekam data itu ada SOP-nya. Salah satunya adalah metadata. Nah, di metadata itu dijelaskan kapan data itu diambil, terus metodologi data itu diambil. Supaya apa? Supaya ketika kita mau menganalisa data tersebut, kita paham kondisi si pengambil data saat itu. Nah, kapan data ini diambil? Kan nggak mungkin misalnya kita ngambil data Jakarta tahun 1945. Udaranya sangat bersih Jakarta gitu kan. Kita kamu pakai data tahun berapa? Tahun 1945. Wow, itu masih ada bau-bau mesiu tank perang Belanda. Nah, jadi data itu harus jelas kapannya ya. Nah, metadatanya. Terus baiknya kapan data itu diperbarui tergantung kemampuan teknologinya merekam data. Jadi misalnya contoh kayak gini. Kualitas udara Jakarta, misalnya kan. Nah, itu sangat dibutuhkan real time. Jadi misalnya kualitas udara Jakarta sangat buruk nih. Artinya apa? Decision making seperti pemerintah ataupun masyarakat. Oh, udah gue harus pakai masker untuk keluar ke jalan seperti itu. Itu salah satu pemanfaatan kecilnya. Artinya apa? Kualitas udara itu tidak diambilnya harus secara real time. Menggunakan apa? Menggunakan sensor yang mampu merekam data itu secara real time. Misalnya dicatat selama per detik kayak gitu. Kan nggak mungkin manusia nyatet kualitas udara itu per detik kayak gitu kan. Nah, maka dibutuhkan teknologi sensor seperti itu.
tergantung lagi misalnya kamu ngedata komunitas misalnya JKT48 kayak gitu kan. Berapa Wow. sih fanbase-nya kayak gitu kan. Nah, kayak terus kita bisa bandingin dengan tahun 2014 dengan tahun 2015 apakah meningkat ataukah menurun. Nah, kalau menurun kenapa? Oh, ternyata angkatan pertamanya bubar. Oh, ternyata faktor si artisnya ini satu kayak gitu. Nah, itulah bisa dilakukan analisa-analisa. Nah, ketika ada noise di data tersebut, seperti yang tadi kamu bilang, ketika ditelepon dia nggak suka. Nah, kita melihat data itu, kita tidak bisa melihat secara satuan, tetapi kita bisa melakukan secara pendekatan. Misalnya dari 100 orang yang nggak suka sama Pak Jokowi, ya kan? Ada 900 orang yang lebih yang suka sama Pak Jokowi, makanya Pak Jokowi bisa jadi presiden. Nah, hal-hal pakai skala seperti itulah ataupun pendekatan seperti itulah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei biasanya. Seperti itu. Makanya metadata itu penting. Oke, itu aja dari saya. Oke, gimana tadi yang nanya Amel? Capuy. Jadi jawabannya Iya. Makasih, Nyor. jadi beda SOP-nya, beda metadatanya, dan beda metodologinya ya, Nyor ya? Untuk memperbaharui atau menjaring data itu. Oke, Nyor, ada lagi nih yang mau bertanya. Oke, Capuy. Ahoy, selamat malam. Ahoy. Ahoy. Gini, Nyor, Ahoy. saya kan lagi dengar info kan pemerintah lagi menggaung kan yang namanya teknologi 4.0. Oke. Nah, teknologi 4.0 ini kan sebenarnya bagi masyarakat awam kan sangat sulit lah buat dimengerti. Kira-kira bagi Pak Hermawan, bagaimana sih teknologi 4.0 ini dan bagaimana data itu berperan penting di teknologi 4.0 ini? Kenapa pemerintah sampai menggaung-gaungkan yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menunjang pemerintahan Indonesia? Jadi di sini simpelnya aja yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana secara kasarnya teknologi 4.0 itu dapat memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, serta bagaimana peranan data dalam menunjang skalabilitas terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, thank you, Boy. Langsung gue jawab ya. 4.0 itu kan lebih kepada teknologinya itu lebih ke IoT. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi ke siapa tadi ya? Kak Amel. Iya, Kak Amel. Tadi gue jelasin ke Amel how to collect data apa namanya? Polusi udara di Jakarta. Kan nggak mungkin tuh dicatat sama manusia per detik gitu kan. Rokib atlet kali ya per detik. Ya, maka dari itu dibutuhkan teknologi sensor. Nah, ya kan sensor itu terkoneksi dengan internet, lalu diolahlah menjadi sebuah informasi dalam bentuk infografis ataupun dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk warna. Yang biasa kita tahu kan kalau udah warna ungu tuh sangat beracun, tapi kalau warna hijau tuh sangat-sangat baik. Nah, sampai visualisasi warna itu memiliki arti masing-masing. Nah, bagaimana 4.0 itu bisa berdampak untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Yang pertama, kalau dari saya sisi pemerintah, sebenarnya saya sendiri kurang setuju dengan cara kerja pemerintah saat ini. Kenapa gitu kan? Karena pemerintah saat ini bekerja berdasarkan serapan anggaran. Artinya tidak berdasarkan outcome-nya apa. Artinya mereka tidak mempunyai target kinerja. Nah, harusnya mereka mempunyai target kinerja yang ditentukan oleh data-data yang sudah dilakukan. Contoh, misalnya data stunting di sebuah daerah, ya kan? Jadi kan kalau data stunting itu kan orang yang masyarakat yang lahir dalam keadaan kurang gizi seperti gitu kan. Nah, apa aja penyebabnya? Artinya lingkungannya, terus kekurangan gizinya, terus secara ekonominya seperti itu. Bayangkan kalau
setiap activity masyarakat itu tercatat dengan baik, artinya apa? Pemerintah bisa melakukan pembangunan ataupun bantuan berdasarkan dengan kebutuhan, tidak lagi berdasarkan dengan keinginan. Pola kerja pemerintah saat ini kan aspirasi, musrenbang, musyawarah. Artinya apa? Itu semua adalah keinginan masyarakat, tetapi tidak kebutuhan masyarakat. Akhirnya apa? Selalu minta jalan dibagusin, infrastruktur dibagusin. Padahal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut adalah irigasi air, ya kan? Desa mandiri, ya kan? Logistik, ya kan? Infrastruktur untuk pengelolaan limbah seperti itu. Banyak hal-hal yang masyarakat sendiri tidak memahami apa yang mereka butuhkan. Karena apa? Karena tidak mempunyai data. Karena tidak memahami, tidak mendapatkan insight dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh sederhananya seperti ini. Saya mempunyai sensor detak jantung. Ketika saya marah, gitu kan, detak jantung jam saya bakal ngasih notif bahwa kamu harus tenang, gitu kan, karena detak jantung kamu berdetak melebihi batasnya, melebihi batas normal seperti itu kan. Nah, di situ ada sebuah decision making yang memperingati saya. Nah, sama dengan kegiatan-kegiatan 4.0. Bayangkan seluruh masyarakat itu semuanya terkoneksi dengan internet, ya kan, wearable device, semua aktivitinya tercatat, sampailah ke data genom. Nah, yang tadi yang Mas Theo bilang rambut gitu kan. Nah, kalau sudah masuk ke data genom, itu menurut saya yang bisa nerapinnya hanya negara komunis menurut saya. Karena apa? Itu negara komunis itu dari lahir sampai mati itu urusan pemerintah gitu. Udah kerekam datanya ya. Nah, udah kerekam datanya. Jadi misalnya kalau di Cina itu kalau fesesnya diambil itu ketahuan tuh makannya apa, ditanam oleh siapa, ditanamnya di lokasi mana. Itu sampai kalau ke Korea, bahkan katanya kalau ke Korea Utara, kalau kita ke mall terus kita kan kalau di mall, kalau di WC suka ada rontok-rontok tuh. Tuh kalau misalnya orang nggak suka, tuh diambil tuh bulunya tuh, ini siapa nih? Bisa dipenjara loh, makanya siram yang bersih tuh WC gitu kan, itu ibaratnya gitu. Betul. Bahaya juga ya kalau negara komunis itu sampai data genom kita dipegang. Tapi menarik nih Nyor, menariknya kenapa tadi apa yang dikatakan Nyor Jeffrey Sundopurwa, bagaimana sih masyarakat, pemerintah kan menggalakkan 4.0 untuk semua kota-kota di Indonesia. Ya, seperti yang udah kita tahu kan, kayak Jakarta, Kalimantan Barat yang mungkin Nyor Hermawan sendiri bergabung di tim pemerintahannya. Ini kota-kota mana aja sih yang kira-kira yang udah melakukan seperti ini, seperti open transparansi data, terus dia melakukan pengolahan data memakai smart city. Karena kan emang seperti kita tahu juga ya kan, mungkin semuanya belum merata. Karena setiap kota pasti butuh needs yang berbeda-beda. Tadi kayak Nyor bilang kan, karena belum ada aspirasi dari masyarakat. Mungkin juga ini bisa jadi insight juga dan teman-teman jadi tahu gitu, oh mungkin dari kota ini belum ada, ini udah ada. Kira-kira apa sih Nyor, kota-kota mana sih yang udah ada dan belum ada gitu? Kalau masalah kota sih susah ya kalau pemerintah sekarang. Pertama permasalahannya itu SDM-nya. Ibarat kata monyet dikasih mobil ya nggak bakal bisa, mobil Ferrari ataupun Tesla sekalipun ya nggak bakal bisa make gitu loh. Artinya apa? SDM-nya memang harus ditingkatkan gitu. Ketika dikasih tools yang canggih, ya SDM-nya harus bisa menggunakan, bisa memanfaatkan gitu. Ini kan nggak imbang. Indonesia dikasih teknologi ataupun dikasih target 4.0 segala macam, tapi pendidikannya masih merangkak kayak gitu kan. Harusnya kan yang dilakukan utama adalah di sisi pendidikan dulu. Seperti itu. Jauh ya, masih jauh. Masih sangat jauh infrastruktur kita segala macam. Kalau teman-teman di Jakarta kan kerasa tuh kalau di masalah internet segala macam itu udah gampang. Tapi kalau yang di Kalimantan, nah, teman-teman tadi kan lihat petanya tuh, wah
Itu kalau merah itu benar-benar kagak ada sinyal sama sekali, itu blank spot semua. Parah ya, padahal udah ada datanya nih, tapi kok kayaknya pemerintah kurang gercep gitu buat ini nih masih buta, ini masih buta internet, harusnya nih tambahin BTS-nya, gitu, apanya gitu. Atau enggak, penutup deh, nih dari saya juga mau nanya, kalau kita berbicara big data nih, ini kenapa sih Nyor big data ini bisa dibilang penting gitu? Kenapa gitu? Terus selain kita kan tahu big data kan akan menyediakan kemudahan, kita pengen apa jadi lebih mudah. Nah ini ada nggak sih tantangannya di dalam big data ini? Karena kan kita tahu ini kan mesin kan, bagaimanapun juga ini ada sistem, bisa jadi terdapat mungkin korup atau kesalahan, butuh ada human juga di situ untuk mengendalikannya. Gimana sih Nyor, ada nggak sih tantangannya dan mengapa big data itu penting banget buat kita? Jadi begitulah. Gimana Nyor? Langsung aja Nyor. Nih sebenarnya pertanyaan ini Nyor Capuy udah sangat paham nih. Karena dari pertama kita butuh SDM. SDM di Indonesia sangat-sangat kurang gitu kan. Kayak saya aja kemarin nge-handle jutaan transaksi aja dalam waktu beberapa hari itu SDM di Kalbar nggak ada gitu kan. Jadi saya minta bantuan ke Nyor Capuy gitu. Jadi itu baru gambaran kecil yang ada di sekitar kita, apalagi yang seluas se-Indonesia ini gitu kan. Itu pertama SDM. Yang kedua SDM dan pendidikannya lah intinya. Itu yang tantangan yang paling besar. Yang kedua, mau atau enggak gitu kan. Kadang ketika mau nerapin transparansi kayak gitu kan, open government, tetapi di satu sisi juga pemerintahnya sistemnya masih abu-abu kayak gitu. Nah, itu yang jadi kendala besarnya seperti itu. Contoh misalnya kita mau buka data lahan tambang yang ada di Kalimantan gitu kan. Itu ketika kita buka semua datanya sampai siapa yang investasi ke perusahaan tambang tersebut, itu habis mereka. Habisnya kenapa? Ada aturan baru yang namanya green investment, di mana perusahaan perusahaan perbankan itu tidak boleh lagi menginvestasikan uangnya kepada perusahaan-perusahaan perusak lingkungan seperti itu. Ya. Berarti kita masih kekurangan di SDM-nya ya. Ya, sangat-sangat kurang di SDM. Jadi sebenarnya untuk berkecimpung di bidang data ini sebenarnya masih cerah nih buat adik-adik di sini yang mungkin bisa buat sangat cerah karena masih SDM kita masih kurang loh ternyata di sini. Ya. Dan tidak harus orang IT. Nah, itu dia tuh, bener, bagus juga tuh. Ternyata orang awam pun mungkin bisa dilatih juga ya Nyor ya. Ya, betul. Buat kerja bisa mungkin bareng sama Nyor Mawan ataupun BPS nantinya gitu. Gimana nih teman-teman, udah dapat nggak insight dari Nyor Hermawan yang mana kita hari ini ngomongin tentang big data karena waktunya juga udah mepet ya. Jadi nggak kerasa ya. Nggak kerasa loh, ini saking serunya kita ngomongin data kan. Udah lama banget nih. 1 jam setengah loh, padahal kita cuma dikasih tahu 1 jam saja. Ini 1 jam setengah karena saking serunya dan antusiasnya teman-teman akan data. Jadi sedikit rangkuman dari saya ya. Jadi big data itu ternyata buat keberlangsungan pemerintahan dan mungkin skop kecil itu sangat penting. Dan ternyata juga setelah tadi dijelaskan Nyor Mawan, ternyata kita jadi tahu nih, ternyata SDM di dalam bidang tersebut juga masih kurang. Dan orang awam itu pun juga bisa buat berkecimpung di bidang tersebut. Jadi masih sangat cerah lah prospeknya ke depan. Karena masih sangat sedikit dan masih sangat terbatas juga aksesnya. Dan buat tadi sepertinya buat masukan buat kita, buat kalian para aktivis, para aktivitas, buat sivitas yang masih berkecimpung di akademisi, itu bisa memanfaatkan data untuk ngasih insight ke pemerintah supaya jadi jalan buat kalian untuk membantu pemerintah lah dan menjadi jalan perjuangan kalian. Terus mungkin yang terakhir nih sebelum kita tutup, bisa nggak sih dihidupin videonya karena kita mau ada foto bareng. Oh iya, sebelum foto bareng nanti mungkin
Nyor Hermawan bisa ngasih statement terakhir terkait kita para Civitas, seberapa penting itu data, dan kembali lagi biar kita tuh benar-benar melek data yang artinya bukan sekedar tahu data, tapi kita tahu data itu nantinya mau kita bawa kemana gitu ya. Closing statement. Intinya data itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh kayak Mutia nih di bidang perpustakaan, bagaimana sih memanajemen buku yang bagus, perpustakaan yang bagus, baik dari segi anggota ataupun buku-bukunya. Topik apa sih yang paling sering dicari, itu satu case ya. Nah, jadi pelajari data dengan baik, insya Allah kalian bisa berhasil ataupun bisa menonjol lah di bidang kalian masing-masing. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, bisa dihidupin teman-teman videonya buat kita foto bareng, buat menandakan bahwasannya kita sedang mengikuti sharing online IMADA, ngomong tentang big data sama dengan big information. Sharing online IMADA yang kedua, halal bihalal. Semoga ntar ke depannya IMADA bisa berkolaborasi lagi dengan narasumber yang lebih ciamik, lebih menginspiratif, lebih bisa mengasih insight-insight yang insightful ya buat teman-teman khususnya yang masih pada berkecimpung di akademisi dan juga umum ya. Oke, terima kasih buat narasumber kita Nyor Hermawan, senior IMADA angkatan 2012. Terima kasih juga buat badan pimpinan IMADA dan peserta dari kalangan IMADA dan juga umum. Makasih banyak atas waktunya. 1,5 jam ini kita udah ngalor ngidul ngomongin data. Apa itu data? Gua Theo Ruslan, IMADA angkatan 2010. Pamit undur diri. Tetap sehat semuanya, tetap jaga kekompakan, tetap sayang sama IMADA, karena ya inilah wadah buat Ikatan Mahasiswa Jakarta buat berkumpul, sharing ilmu, sharing pengalaman dan lain-lain, dan memperkuat link. Sangat penting memperkuat link. Nanti yang mau lihat info-info kita buat mungkin episode Sharon berikutnya bisa langsung aja di follow IG kita IMADA 55. Sip. Ataupun yang pengen bergabung mungkin bisa kali ya bergabung ya. Boleh. Buka pendaftaran belum sih? Mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya YouTube-nya IMADA juga. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dadah, Mawan. Thank you, Jat, semuanya. Thank you, Thank you juga. Dadah. Ahoy. Ahoy. Ahoy, keren banget. banget.